Puji Tuhan. Saatnya mari kita bawa hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bernyanyi, memuji Dia, mengagungkan Dia, menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Di tempat kita berada masing-masing. Mari bersama-sama dengan saya kita naikkan pujian dan pengagungan kita bagi Raja di atas segala raja dalam ibadah online pagi hari ini. Bersamamu Tuhan, ku lewati semua perkenananmu Tuhan. Aku rindukan, itu yang membuat dan meneguhkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Syukur Tuhan untuk setiap anugerah dan cinta-Mu atas kehidupan setiap kami. Anugerah-Mu kekal. Anugerah-Mu limpah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau ada bersamaku di setiap musim kehidupanku. Hari ini kami mau bersyukur, mengangkat pujian kami kepadamu Tuhan. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa. Lewati semua. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Mari naikkan dalam ketulusan hati kita, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia ada bersama di setiap musim kehidupan kita, menyertai setiap langkah hidup kita, dan tidak meninggalkan kita. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Dan Kau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar,
melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu limpah atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Yesus. Kau yang hadir di setiap musim kehidupan. Terima kasih. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu besar melimpah. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar. Amin. Anugerah-Mu besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Shikarababalabaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Engkau ada bersama kehidupan setiap kami. Di beratnya tekanan kehidupan hari-hari ini, Engkau selalu ada bersama kami. Engkau yang selalu hadir di setiap musim kehidupan kami. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini, kami naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian pengagungan kami pagi ini. Hati kami, hidup kami, seluruh keberadaan diri kami, semua bagi kemuliaan Tuhan. Layakan kami ada di hadirat kudus-Mu. Di tempat kami berada saat ini, kemuliaan hadirat kudus-Mu menjamah setiap kami. Memberi kami sukacita, memberi kami damai, memberi kami kekuatan baru. Kami mengucap syukur. Bapa, beracaralah melalui Roh-Mu yang kudus di dalam peribadatan secara online pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Haleluya. Saya percaya setiap kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Siap untuk menaikkan pujian pengagungan kita yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Mari bersama-sama kita mau bersorak, bersyukur bagi Tuhan. Haleluya. Melewati hari-hari kita bersama dengan Yesus. Haleluya. Suka duka ku jalani bersama Yesus Tuhan kita. Mari bersorak bersama, bertepuk tangan bersama. Naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang menyertai setiap langkah hidupku Tuhan. Hari-hari ku lalui bersama-Mu. Pencobaan persoalan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Haleluya. Amin. Mari sama-sama katakan. Hari-hari ku lalui. Yes. Bersama Yesus. Suka duka ku jalani. Bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Dia. Bersama Yesus, Juru Selamatku.
Amin. Hari-hari ku lalui, yes, bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan percobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Amin. Yes. Sukacita yang dari Tuhan, itulah kekuatan buat setiap kita. Amin. Haleluya. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan ku hadapi bersama Yesus yang memberikan kekuatan dan kemenangan. Haleluya. Dia juru selamat kita semua. Amin. Come on. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Mari berjalan bersama Yesus. Amin. Ya, bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Amin. Sama Yesus, Juru Selamatku. Haleluya, haleluya. Saya percaya setiap kita bersuka cita kalau kita menjalani hari-hari hidup kita bersama dengan Yesus. Amin. Dan kita akan dijadikan lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Mari umat pemenang, tinggikan dan agungkan Raja kita. Beri yang terbaik bagi Raja kita, sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari umat Tuhan, pemenang bersorak. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala Raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sebab Tuhan yang memberikan kemenangan itu kepada setiap kita. Haleluya. Amin. Dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya.
Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. 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 Amin. Kita lebih dari pemenang. Di pihak kita siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Amin. Bangkitlah gerejanya, lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, kalau Allah di pihak kita, siapa yang akan jadi lawan kita? Tidak ada yang bisa jadi lawan kita. Tuhan akan jadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. 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 Saatnya kita mau sama-sama buka hati untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita mau buka telinga untuk mendengar, membuka mata untuk melihat, dan membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur. Engkau yang lebih mau. Amin. Cara untuk membuka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang lebih mengerti setiap kami Tuhan. Cara untuk menolong setiap kami Tuhan. Kau yang lebih mau. Terima
untuk menolong jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Ya Tuhan yang mengerti setiap kita. Dialah jawaban yang kita perlukan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggepati janji-janjimu. Bawa hidup kita kepada Engkau Allah Tuhan. yang selalu menepati janji-Mu Amin, amin, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. amin, amin. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari katakan dengan iman. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau Tuhan yang tak pernah gagal. Terima kasih Yesus. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Mari percaya kepada Tuhan Terima dengan kasih segenap hatimu, Yesus. dengan segenap jiwamu, dengan ketulusan hatimu. Percaya kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.
janjimu Tuhan. Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa yang baik, berbicaralah bagi kami saat ini. Hati kami terbuka ya Tuhan untuk menerimanya. Telinga kami terbuka untuk mendengar, mata ini terbuka untuk melihat. Ajari kami dari Taurat, tuntun setiap langkah kami dengan firman kebenaran-Mu. Sebab firman itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapa, urapi hamba-Mu dan pengurapan seorang pengkhotbah. Taruhkan perkataan firman itu untuk hamba menyampaikannya seperti apa yang Kau mau. Menguatkan, mengajar dan membentuk setiap kami. Di dalam nama Yesus, jadikan kami bukan hanya pendengar yang baik, yang taat dari firman yang kami terima. Ambil alih setiap jalannya pemberitaan firman ini dari awal sampai selesai, sehingga benih firman ini boleh tertabur di tanah hati yang baik dalam setiap keberadaan hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Terima kasih, kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. 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 Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan ya. Buka hati kita, buka keberadaan diri kita untuk menerima setiap apa yang Tuhan mau taruhkan dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran-kebenaran firman-Nya yang saya percaya akan bisa menuntun setiap langkah hidup iman percaya kita sebagai seorang yang percaya, yang diperhadapkan dengan sebuah fenomena tantangan kehidupan di akhir zaman ini yang tidak semakin mudah, tetapi penuh dengan liku-liku pergumulan yang makin sulit dan sukar. Karena memang Alkitab mengatakan itu, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, bahwa menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat akan datang masa-masa yang sukar. Kesukaran itu pasti akan terjadi. Tetapi di satu sisi kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu menjadi paranoid, kita tidak perlu menjadi tertekan dan penuh dengan ketakutan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup di akhir zaman. Karena Alkitab memberikan sebuah janji bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Kuncinya adalah tetap melekat kepada Tuhan. Amin. Tetap dekat dengan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Sebab ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, ketika kita tidak mau melekat kepada Tuhan, maka kita akan seperti ranting yang terlepas, yang terpisah dari pokoknya. Dan ketika ranting itu terpisah dari pokoknya, terlepas dari pokok anggurnya, maka ranting itu dipastikan akan menjadi kering. Ranting itu akan menjadi mati dan tidak lagi bisa menghasilkan buah.
Jangan sampai kehidupan kita menjadi ranting yang terlepas pada pokok anggur itu. Amin. Tapi biar hidup kita seperti ranting yang tetap melekat kepada pokok anggur yang benar. Haleluya. Nah, hari ini sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa kehidupan kita sebagai manusia memang tidak luput dari setiap pergumulan dan persoalan. Kalau kita masih menjalani kehidupan, itu tandanya kita harus siap bahwa kita harus menghadapi resiko pergumulan dan masalah-masalah kehidupan yang menyertainya. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, siap atau tidak siap, pergumulan itu akan selalu ada dan mewarnai perjalanan hidup kita. Satu kali seseorang pernah mendatangi seorang hamba Tuhan yang bernama Kenneth Hagin. Orang ini berkata kepada seorang hamba Tuhan yang bernama Kenneth Hagin. Dia berkata begini, "Pak Pendeta, tolong doakan saya." Lalu Kenneth Hagin sebagai seorang hamba Tuhan yang dimintai tolong untuk mendoakan seorang jemaat, Kenneth Hagin mengatakan, "Oke, boleh, siap, saya bersedia mendoakan Anda. Tapi tolong beritahu apa yang perlu saya doakan." Lalu si orang ini berkata, "Saya ingin supaya Pak Kenneth Hagin mendoakan saya supaya saya tidak punya masalah, supaya saya bebas dari masalah, supaya saya tidak menerima masalah dalam kehidupan ini, supaya saya hidup terbebas dari masalah." Lalu sejenak Kenneth Hagin ini berpikir dan berhenti dari setiap jawaban yang ingin dia sampaikan. Dia merenung sejenak, dia merenung sebentar, lalu dia mendapatkan sebuah inspirasi dari Tuhan untuk dia katakan. Dia berkata seperti ini, "Baik, karena dia seorang ibu, baik ibu, saya akan berdoa bagi Anda, tetapi Anda harus siap dengan apa yang akan saya doakan." Wah, seorang ibu ini yang meminta supaya Kenneth Hagin ini mendoakannya. "Oke, saya siap apa yang Pak Pendeta akan sampaikan." Lalu dia berkata seperti ini, "Saya akan memanjatkan doa dengan doa seperti ini. Dan kalau ibu memang setuju, sepakat, saya akan berdoa dan menindaklanjuti. Oke? Apa yang Pak Pendeta akan doakan?" Lalu Kenneth Hagin ini berkata, "Saya akan berdoa dan saya akan bilang begini kepada Tuhan. Tuhan, ibu ini menghendaki hidupnya bebas dari masalah. Ibu ini menghendaki dia menjalani kehidupan tanpa masalah. Oleh sebab itu ya Tuhan, hamba berdoa, cabut nyawa ibu ini, ambil nyawa ibu ini. Dengan kata lain, ya buat ibu ini meninggal dunia." Ibu ini kaget, "Loh, kok seperti ini Pak Pendeta? Saya kan meminta supaya Pak Pendeta doakan saya supaya saya tidak memiliki masalah. Kenapa saya didoakan supaya saya mati?" Lalu Kenneth Hagin mengatakan seperti ini, "Ya Bu, itu jawabannya. Kalau ibu tidak mau mendapatkan masalah dalam kehidupan, maka satu-satunya cara ibu harus mati. Ketika ibu sudah mati, ibu tidak akan lagi mendapatkan kesusahan-kesusahan dunia. Ibu tidak akan lagi menderita sakit penyakit. Ibu tidak akan lagi mendapatkan sebuah tekanan, duka cita seperti yang dialami oleh orang-orang dunia ini." Jawabannya ibu harus mati. Dan ibu ini terkaget-kaget dengan jawaban si hamba Tuhan yang bernama Kenneth Hagin ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghendaki kehidupan yang kita jalani tanpa masalah adalah sesuatu hal yang jauh dari kemungkinan. Itu adalah satu hal yang mustahil. Sekali lagi ya, itu satu hal yang mustahil. Lebih dari satu hal yang mustahil, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara. Itu satu hal yang mustahil. Lebih dari satu hal yang mustahil. Tidak mungkin orang hidup tanpa masalah. Orang hidup pasti akan mengalami masalah. Hanya saja persoalannya sekarang adalah
Yang menjadi pembeda adalah bagaimana sikap kita ketika menghadapi setiap masalah dan pergumulan dalam hidup ini. Nah, hari ini yang saya mau ajak setiap kita belajar dari firman Tuhan adalah mari kita memiliki sikap seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan ketika kita berhadapan dengan masalah, ketika kita berhadapan dengan pergumulan kehidupan ini. Hari-hari ini memang hari-hari yang tidak mudah. Jalan kehidupan yang dialami oleh setiap manusia adalah jalan kehidupan yang di dalamnya ada kesukaran, ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada tantangan-tantangan kehidupan. Dan hari-hari ini dunia sedang diperhadapkan dengan persoalan pandemi COVID, virus corona yang belum selesai sampai sekarang. Makanya sampai sekarang pun kan gereja-gereja masih banyak belum bisa mengadakan ibadah secara tatap muka. Ya, banyak pelayanan gereja yang masih dilaksanakan secara online seperti kita hari ini. Itu sebabnya mari saya mengajak Bapak Ibu kita berdoa dengan lebih sungguh supaya campur tangan Tuhan ada dan Tuhan menyatakan kuasanya supaya bangsa kita paling tidak mengalami kasih ilahi, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, kesehatan yang dari Tuhan. Amin. Sehingga ketika itu terjadi, maka kita bisa mengalami kelegaan dalam kehidupan ini. Ini realitas kehidupan. Ini realitas, ini sebuah kenyataan. Ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan yang kita hadapi selama kita menjalani kehidupan ini. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana atau apa yang seharusnya kita punyai, sikap kita, tindakan kita, pikiran kita, iman percaya kita harus seperti apa, harus bagaimana ketika masalah demi masalah itu datang menerpa dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab ini ada banyak tokoh-tokoh yang Alkitab nyatakan yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita sekalian. Untuk kita belajar daripada tokoh-tokoh Alkitab ini ketika mereka diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan sulit kehidupan. Tapi mereka akhirnya berhasil memasuki masa-masa pemulihan, masa-masa kehidupan yang dilimpahi oleh kemenangan di dalam Tuhan. Di dalam Alkitab ini ada seorang tokoh yang bernama Ayub. Saya percaya setiap kita sudah mendengar nama tokoh ini. Setiap kita sudah tidak asing lagi dengan satu tokoh ini. Siapa Ayub? Ayub adalah seorang tokoh yang dinyatakan di dalam Alkitab yang mendapatkan ujian yang begitu berat, begitu besar tekanannya. Bahkan kalau saya tidak berlebihan untuk mengatakannya, tidak ada manusia yang pernah hidup di atas muka bumi ini yang diuji sedemikian berat seperti Ayub. Habis-habisan. Ya, habis-habisan. Kalau saya mengatakannya, Ayub bukan hanya mendapatkan kehidupannya di titik terendah, di titik nol. Tetapi saya mengatakan bahwa Ayub ini mengalami keadaan hidup di bawah titik nol, di bawah titik nadir, habis-habisan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara bisa membaca itu dalam kitab Ayub, bagaimana Tuhan izinkan masalah itu datang. Ya, anak-anaknya mati dalam satu hari Bapak Ibu. Ya, dalam satu hari habis hartanya. Dan belum lagi dia sendiri harus menderita dengan penyakit yang mengerikan menurut saya. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan untuk menggaruk rasa gatal di badannya Ayub harus memakai beling, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu Saudara
pernah merasakan gatal di sekujur tubuh? Alat apa yang Bapak Ibu pakai untuk menggaruk rasa gatal itu? Ada nggak yang pernah memakai beling untuk menggaruk rasa gatal karena adanya rasa gatal di kulit Bapak Ibu Saudara? Belum kan? Dan pasti tidak mengharapkan itu terjadi. Tetapi Alkitab mengatakan itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Dan yang lebih hebatnya, yang saya terkesan dan kagum kepada pribadi Ayub ini. Kenapa? Ketika masalah datang, tekanan yang begitu hebat terjadi dalam kehidupannya. Di pasal yang pertama Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hebat ini orang. Dia tidak mengutuk, dia tidak menjadi kecewa, dia tidak menjadi bersungut. Walaupun memang ketika saya membaca di pasal-pasal pertengahan kitab Ayub, ya timbul juga sisi kemanusiawiannya Ayub. Ya, Ayub juga sempat mengeluh, Ayub juga sempat protes. Tetapi di pasal yang pertama ada rasa kagum melihat sosok Ayub ini. Ini orang luar biasa. Kenapa? Dia tidak mengutuk Tuhan, dia tidak menjadi kecewa, dia tidak menjadi orang yang kepahitan lalu melepaskan iman percayanya. Pelajaran yang berharga bagi kita adalah jangan sampai ketika masalah pergumulan datang, justru kita diliputi oleh perasaan kecewa, oleh perasaan amarah yang begitu besar kepada Tuhan. Lalu kita lari dari Tuhan. Kita tidak mau lagi setia, kita tidak mau lagi sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita tidak mau lagi menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita menjadi begitu kecewa dan kita tidak lagi mau melakukan banyak aktivitas kerohanian yang pernah kita lakukan sebelumnya. Hanya karena kita mengalami tekanan dan kepahitan hidup. Sebagai hamba Allah hari ini saya mau katakan, ayo kita mau bangkit dari keterpurukan kita. Ayo kita mau bangun kehidupan roh kita. Jangan sampai kita menjadi hancur. Jangan sampai iblis bersorak-sorai karena sikap kita terhadap setiap pergumulan dan masalah kita hadapi dengan cara yang salah. Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Ayub menguatkan hatinya kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan kehidupan Ayub? Bapak Ibu sudah bisa membaca di dalam Alkitab. Dalam Ayub pasal yang terakhir, Alkitab mengatakan Tuhan pada akhirnya memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat dari keadaan sebelumnya. Wow. Kalau Tuhan sudah bertindak, kalau Tuhan sudah lakukan sesuatu, maka sesuatu yang ajaib, hebat, dahsyat dan luar biasa itu akan membuat kita takjub dan terkagum-kagum. Karena kalau Tuhan sudah berperkara, Tuhan tidak tanggung-tanggung. Tuhan bekerja tidak setengah-setengah. Pemulihan yang Tuhan lakukan atas kehidupan Ayub dikembalikan bukan 1 kali lipat, tapi 2 kali lipat. Wow, luar biasa. Kalau sudah persoalannya dikembalikan 2 kali lipat, pasti setiap kita menginginkan itu terjadi. Betul ya? Pasti setiap kita ingin. Siapa yang gak mau? Saya juga mau. Tetapi ketika kita harus menjalani prosesnya, nah ini dia. Tidak semua orang bisa dan mampu memiliki sikap hidup yang benar seperti Ayub. Tapi marilah hari ini saya mengajak setiap kita, mari belajar bangun iman percaya kita. Bukan menjadi orang percaya yang kalah. Bukan menjadi orang beriman yang patah semangat. Masalahnya boleh ada. Persoalannya boleh ada. Tantangan kehidupannya boleh ada. Tetapi dalam setiap masalahnya, dalam setiap pergumulannya, Tuhan juga ada di dalamnya. Dan kalau Tuhan ada di dalamnya, maka kita akan cakap tangguh segala perkara. Amin. Masalahnya kalau Tuhan tidak ada, ini jadi masalah. Tapi kalau Tuhan ada,
itu tidak jadi masalah Bapak Ibu. Sekalipun kita menghadapi masalah. Ya, saya ulangi ya. Sekalipun kita mengalami masalah, tapi kalau Tuhan ada di dalamnya, itu bukan masalah. Tetapi kalau Tuhan tidak ada di dalamnya, itu baru masalah. Itu baru persoalan yang serius Bapak Ibu. Karena memang hari-hari ini tidak ada satu orang manusia pun yang bisa dan mampu bertahan menghadapi setiap tantangan dan gejolak kehidupan akhir zaman yang berat dengan kekuatannya sendiri, dengan hartanya, dengan koneksinya, dengan setiap fasilitas kehidupan yang dipunyainya, dengan apapun yang ada pada kehidupannya. Kecuali kalau ada Tuhan hadir dalam kehidupannya. Jadi yang penting sekarang adalah bukan apakah masalahmu besar, apakah masalahmu itu berat, tetapi yang penting sekarang adalah apakah Tuhan yang kita sembah yang maha besar itu tetap ada dalam kehidupan setiap kita, tetap menyertai setiap kehidupan kita. Ini yang harus dipastikan ada Bapak Ibu. Sebab kalau ini tidak betul-betul kita pastikan ada dalam kehidupan kita, kita bisa dan boleh saja kita punya jabatan dan kekuasaan tertinggi dalam kehidupan. Bisa saja kita memiliki fasilitas kehidupan yang serba ada, harta kekayaan yang begitu melimpah, pengetahuan yang begitu dahsyat dan hebat. Tapi semuanya akan menjadi sia-sia, semuanya akan menjadi hancur berantakan kalau Tuhan tidak ada di dalamnya. Dan Alkitab sudah banyak membuktikan itu. Bagaimana seseorang yang menganggap dirinya hebat, dirinya kuat, dirinya perkasa, tapi pada akhirnya dikalahkan oleh sesuatu yang menurut logika pemikiran dunia, pemikiran manusia justru nggak mungkin. Tapi itu terjadi. Bagaimana dengan Goliat? Goliat begitu hebat, begitu besar, begitu tinggi dan perkasa. Ya, begitu kuat, tetapi bisa dikalahkan oleh seorang yang bernama Daud. Kenapa? Karena Daud disertai oleh Tuhan. Karena Daud menaruhkan iman percayanya kepada Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan Daud. Dan itu pula yang bisa menjadi kekuatan buat setiap kita. Jadi Bapak Ibu, mari jadikan Tuhan tetap menjadi sumber kehidupan satu-satunya penolong yang tidak pernah untuk kita duakan. Ya, jangan kita memiliki paham sinkretisme. Apa itu paham sinkretisme? Paham sinkretisme itu di satu sisi kita percaya Tuhan, tapi di sisi lain kita percaya kepada yang lain selain Tuhan. Jadi kita cari pertolongan yang lain dulu. Setelah semuanya tidak bisa menolong, baru kita habis-habisan dengan Tuhan. Ini yang gak betul, ini yang gak beres. Ini yang tidak boleh terjadi. Justru seharusnya kita harus habis-habisan dengan Tuhan. Amin. Habis-habisan bersama dengan Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Habis-habisan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi gunung batuku dan keselamatanku bukan yang lain. Gunung batuku dan keselamatanku tetaplah Allah. Haleluya. Gunung batu keselamatanku tetaplah Allah. Jadi belajar saat ini kita menaklukkan diri kita, tundukkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Amin. Mari kita lihat Alkitab kita, Mazmur 62, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud mengatakan bahwa keselamatanku adalah Allah. Siapa Daud? Daud ini seorang yang memiliki posisi kekuasaan. Dia seorang raja pada waktu itu.
Tetapi yang luar biasa dari pernyataan Daud di Mazmur 62 ini, dia mengatakan keselamatanku, atau dengan kata lainnya memberikan aku keselamatan, yang menjadikan diriku bisa selamat dari setiap ancaman dan mara bahaya. Itu bukan kekuasaanku, itu bukan jabatanku, itu bukan kekayaanku, itu bukan pada orang-orang yang ada di sekelilingku, para panglima dan prajurit-prajuritku. Tapi Daud berkata, keselamatanku, gunung batuku adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan keselamatan, Tuhan yang memberikan kemenangan. Hanya dekat Allah saja aku merasakan ketenangan. Rasa tenang kita, rasa aman kita hari-hari ini ketika kita berada pada satu posisi yang seperti apa, Bapak Ibu? Apakah kita baru merasa aman, merasa tenang ketika kita memiliki duit yang banyak? Apakah rasa tenang, rasa aman kita, rasa nyaman kita ketika kita berada kepada satu keadaan di lingkungan orang-orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan? Di mana kita mendapatkan rasa tenang? Di mana kita mendapatkan rasa nyaman kita? Apakah seperti Daud kita berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya gunung batuku, tempat aku menaruh harapanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Lalui jalan-jalan hari-hari hidup kita bersama dengan Yesus. Saya berani pastikan orang-orang yang taruh harap, yang taruh iman percayanya murni kepada Tuhan, Tuhan tahu bagaimana memberikan pertolongan dan keselamatan bagi orang tersebut. Biarlah Tuhan mendapatkan kita sebagai seorang pribadi yang tidak menduakan hatinya, yang tidak mengecewakan hatinya Tuhan. Tapi Tuhan menemukan kita, mendapati hidup kita sebagai satu orang pribadi yang berkenan di hatinya. Amin. Hidup kita ini akan menjadi lebih bahagia, lebih menyenangkan, lebih membawa kedamaian yang sejati kalau kita menjadi orang yang diperkenan Tuhan. Pastikan Bapak Ibu, kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya akan diperkenan Tuhan. Bukan menjadi orang-orang yang tertolak. Apa gunanya kita memperoleh seisi dunia, tapi kita kehilangan nyawa kita? Yesus pernah mengatakan demikian. Apa gunanya kita memperoleh seisi dunia, tapi kita harus mengalami kebinasaan? Jangan sampai kita menyia-nyiakan kehidupan ini, menjadi pahit hati karena masalah yang berat, menjadi pahit hati karena sakit penyakit, menjadi pahit hati karena tekanan ekonomi, menjadi pahit hati karena kita diasingkan, kita dibully oleh banyak orang, kita tidak dianggap, tidak diperhitungkan oleh banyak orang. Kekecewaan itu seringkali ada dan menimpa. Tapi mari kita kembali, jangan sampai kita punya sikap sebagai seorang anak dunia, tapi biarlah kita memiliki sikap sebagai seorang anak Tuhan. Amin. Sikap kita harus menjadi sikap seorang anak Tuhan dan bukan sikap seorang anak dunia. Karena kita punya Tuhan, punya Bapa di sorga yang tahu bagaimana membela dan bagaimana memberikan pertolongan kepada setiap kita. Satu tokoh Alkitab lain yang bernama Yusuf. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pun mendengar kata Yusuf sudah bukan satu hal yang asing. Yusuf juga memiliki sebuah perjalanan hidup yang pahit, perjalanan hidup yang tidak menyenangkan. Bagaimana Yusuf harus mengalami penolakan dari saudara-saudaranya, dibenci oleh keluarganya,
ditolak pada waktu itu, sehingga harus disingkirkan dan dijual menjadi budak di negeri asing. Dan belum cukup sampai di situ penderitaannya. Alkitab mengatakan di negeri asing Yusuf mengalami tekanan hidup yang tidak mudah. Dia harus mengalami fitnahan dari istri Potifar. Dia harus mengalami yang namanya penjara, kesengsaraan yang begitu berat yang harus dialami. Jauh dari sanak saudara, jauh dari keluarga. Dia ada di negeri asing sendirian. Tapi satu hal yang luar biasa, dalam keberadaan tertekan, Yusuf tidak ditinggalkan Tuhan. Yusuf tetap menjadi orang mendapatkan perkenanan Tuhan. Yusuf disertai Tuhan. Itu yang berakhir. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Itu pula yang akan menjadi perbedaan antara hidup kita dengan hidup kebanyakan orang yang tidak disertai Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita akan menjadi pembeda bahwa kita adalah orang-orang yang sekalipun mengalami tekanan dan masalah kehidupan, tetapi kita akan melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan bekerja, dan akhirnya segala kepicikan dibungkam, segala penilaian-penilaian manusia yang mereka-reka yang jahat itu akhirnya diubah untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang terjadi pada Yusuf, Bapak Ibu. Yusuf ditekan, Yusuf difitnah, Yusuf dipenjarakan. Tapi pada akhirnya Yusuf muncul dengan satu keadaan, mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Dan Yusuf berkata di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat 20. Kamu mereka-reka yang jahat, buat suatu rencana jahat itu untuk menangkap berbisa. Jadi enjoy Bapak Ibu kalau kita hidup bisa itu. Kalau ada perjalanan hidup. Kalau manusia mereka-reka yang jahat, manusia mereka yang busuk yang jahat terhadap hidup kita, Tuhan akan menjadikan hal-hal yang buruk ubahnya mendatang kebaikan buat setiap kita. Amin. Mendatang ke setiap kita Bapak Ibu. Dan itu akan menjadi sebuah keadaan yang luar biasa. Jangan jadi orang yang hidup dengan sikap hidup yang salah menyikapi pergumulan dan masalah. Datanglah kembali kepada Tuhan. Kalau hari ini kita merasakan ada hal yang buruk menimpa kita, kita sedang merasakan hidupku tertekan, hidupku begitu berat, belajar kembali kepada Tuhan. Saya mengajak hari ini, mari kita berseru seperti Daud berseru. Tuhan, hanya dekat Engkau aku merasakan ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku merasakan kebahagiaan. Karena daripadamu datang keselamatan hidupku. Wow, maukah Bapak Ibu melakukan tindakan tersebut? Saya mengajak, ayo kita bangkitkan iman percaya kita. Bangkitkan semangat kita kembali. Masih ada Tuhan yang bisa membaik keadaan, yang bisa merubah situasi untuk mendapatkan kebaikan. Bukan Roma pasal 8 bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan baik bagi mereka yang mengasihi. Pastikan kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Ketika menghadap Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami kecewa. Keadaan yang memakan hidup dan memahitkan, buruk seburuk pun adanya, karena baik hati baik dan menjadi busuk, supaya kita jadi orang yang punya iman kuat dan teguh kepada Tuhan. Amin. Memang tidak gampang, teorinya gampang, tapi prakteknya memang tidak gampang. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau kita mau buka hati kita dan mempersilahkan Roh Kudus memberikan kemampuan, Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada setiap kita. Amin. Kuasa untuk memberikan kekuatan, kuasa untuk memberikan sukacita, kuasa untuk memberikan kita kemenangan, kuasa untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan atas kehidupan kita. Haleluya.
hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bersama dengan Tuhan kita tidak akan goyah. Percayalah, Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan tidak mau hidup kita hancur. Dan dari tempat ini saya mengajak setiap kita, ayo kuatkan iman kita, bangkitkan iman percaya kita. Karena hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Hanya dekat Allah saja ada keselamatan. Mari datang kepada Tuhan. Jadilah seperti Ayub, jadilah seperti Yusuf, jadilah seperti Daud, jadilah seperti tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kemenangan di tengah setiap pergumulan kehidupan yang pahit sekalipun. Karena ada Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan karena ada Tuhan pula dalam kehidupan setiap kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Ayo bangkitkan iman percaya kita. Kuatkan iman percaya kita. Ada Tuhan yang bisa melakukan perkara ajaib. Pastikan kita menjadi orang yang tidak kecewa. Pastikan kita tidak menjadi orang yang patah semangat. Tapi jadilah seperti Daud. Hanya ketika aku dekat dengan Tuhan, aku terima keselamatan. Hari ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat Bapak Ibu Saudara berada. Ulurkan tangan Bapak Ibu Saudara. Saya akan berdoa. Angkat tanganmu di dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan. Ulurkan tangan Bapak Ibu Saudara ke layar kaca. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup yang berat, yang bergumul dengan sakit penyakit, yang bergumul dengan masalah ekonomi, bergumul dengan banyak pergumulan-pergumulan hidup. Dan bahkan ada yang mulai mengalami kecemasan, kekhawatiran, dan keputusasaan. Tapi hari ini sesuai dengan firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku akan menerima keselamatan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jangan jauh dari Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Mari ulurkan tanganmu. Dan saya akan berdoa. Haleluya. Bapa dalam nama Yesus, hari ini hamba berdoa. Tuhan lihat setiap tangan-tangan yang terulur, tangan-tangan yang terangkat. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Dalam nama Yesus, mereka yang bergumul dengan pergumulan ekonomi, dengan masalah rumah tangga, dengan masalah di dunia pekerjaan, di dunia bisnis mereka, di dalam kehidupan yang berat hari-hari ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, Bapa, beri kekuatan, beri penyertaan, kuasa-Mu bekerja. Tuhan berikan mereka kelegaan. Di dalam nama Yesus, hanya dekat Allah saja kami tenang. Hanya dekat Allah saja kami menerima keselamatan. Dan hari ini kami datang kepadamu. Nyatakan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sehat. Dalam nama Yesus kami pulih. Dalam nama Yesus kami kuat. Dalam nama Yesus kami tidak mengalami kehancuran. Kami akan mengalami dan melihat tangan Tuhan bekerja supaya Tuhan dimuliakan. Dan hidup kami jadi alat saksi Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita berdoa dengan iman percaya kita, Tuhan melakukan bagiannya. Tetap setia, tetap kuat menjalani kehidupan kita. Karena kita masih punya Tuhan. Selama nafas kehidupan masih ada, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Daripadanya lah datang keselamatan kita. Selamat berjuang, selamat menjadi anak Tuhan, dan selamat menikmati kasih dan kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.